Nabi Sulaiman itu, Ibnu Katsir menceritakan dalam Qasasul Anbiya tentang bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jin itu nggak berani ngelihat Nabi Sulaiman. Mereka ketika bekerja, Nabi Sulaiman sholat, apa mereka nggak berani melihat. Kalau mereka melihat, bisa terbakar jin itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir sebuah riwayat bahwa di tempat ini, di Masjidil Aqsa ini, tiap hari itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh benih ya, keluar. Biasanya Nabi Sulaiman datang kepada pohon itu. Mas muka, namamu siapa? Dia sebutkan namanya. Kemudian buat apa engkau diciptakan sama Allah? Kalau memang untuk tumbuh-tumbuhan biasa, maka dicabut kemudian ditanam di tempat lain. Apabila tujuannya untuk obat, dia mengatakan namaku fulan dan aku diciptakan untuk obat. Obat apa? Maka Nabi Sulaiman menjadikan itu untuk obat. Disebutkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman datang ke pohon yang tumbuh itu, ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Pohon ini mengatakan Al-Kharrubah. Al-Kharrubah. Yang artinya sesuatu yang merusak. Engkau diciptakan untuk apa? Aku diciptakan untuk menghancurkan masjid ini. Nabi Sulaiman tahu kalau ajal dia sudah dekat. Akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian dia disembunyikan dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ketika Allah menjelaskan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Kata Allah, Nabi Dawud telah kami beri karunia dari Allah. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Allah memerintahkan gunung-gunung itu untuk ikut kembali bersama Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud itu baca Zabur, itu burung-burung gunung-gunung pun menyimak. Wat-tayr, dan burung-burung ikut menyimak bacaan Nabi Daud alaihi salam. Wa alanna lahul hadid. Dan kata Allah, dan kami jadikan besi itu sesuatu yang lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian wali Sulaiman ar-rih. Setelah menyebut Nabi Daud alaihissalam, ayahnya menyebutkan tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu angin. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas hal itu. Kemudian disebutkan anginnya ini wuduha syahrun warawahwa syahrun. Jarak tempuhnya sekali jalan di pagi sampai zuhur itu sebulan, perjalanan sebulan yang biasa ditempuh. Dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan kalau ingin lebih kencang lagi jalannya, itu yang dipanggil angin topan. Sehingga jaraknya lebih cepat lagi berjalan. Ibnu Katsir menyebutkan jadi ada semacam, kalau yang kita lihat kan karpet biasa. Jadi karpet itu ditaruh di atas kayu. Jadi angin ini datang masuk di bawah kayu itu. Jadi semacam kayak amben ya. Apa namanya? Iya. Itu diangkat. Kalau ingin lebih kencang lagi, topan yang dipanggil. Itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan yang dibawa di sana itu jamaah, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perang. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman. Jadi pasukannya ikut naik. Kalau mau berperang, jadi disebutkan kadang-kadang Nabi Sulaiman pagi hari sampai di satu tempat, sore harinya udah makan di tempat lain. Kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan siapa? Balqis. Ratu Balqis. Banyak riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman itu tetap meletakkan Ratu Balqis di Saba. Kemudian Allah menyebutkan sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Wa asalna lahu ainal qitr. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini mata air besi atau mata air tembaga atau mata air. Bukan. Timah. Timah. Itu keluar jemaah seperti mata air. Yang disebutkan dalam riwayat itu adanya di Yaman sana.
Jadi mata air itu hanya 3 hari disebutkan. Setelah Nabi Sulaiman ambil kebutuhannya, selesai mata air itu berhenti. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi. Dan di antara bangsa jin itu ada yang bekerja kepada Nabi Sulaiman. Biizni rabbih. Ingat, kerjanya itu dengan izin Allah. Wa man yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Barang siapa di antara bangsa jin itu yang menyimpang dari perintahnya Nabi Sulaiman, maka kita akan berikan azab yang pedih buat dia. Ya tentunya di dunia dengan diikat, dibelenggu, nanti di akhirat akan diazab dengan azab neraka. Jadi jin itu bekerja seperti pekerja jemaah yang mengangkat barang-barang. Nanti kita akan ke Al-Khalil, ke Hebron. Karena ada kisah, siapa sih yang bangun tembok yang diyakini kuburan Nabi Ibrahim? Ada riwayat yang mengatakan yang membangun itu Nabi Sulaiman. Membangun pagar saja untuk menutup kuburan tersebut. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat. Kerjanya jin-jin ini Masya Allah. Dia bikin ruangan-ruangan yang indah. Mihrab ini sebenarnya adalah depannya ruangan. Depannya ruangan. Kita kalau lihat orang punya rumah depannya itu begitu indahnya ya. Kalau masjid bagian depannya itu disebut mihrab. Itu jin kerjanya bikin itu. Atau bikin patung-patung. Patung-patung yang ada di tembok-tembok. Apakah patung itu wujud manusia, wujud binatang? Mungkin. Ibnu Katsir menjelaskan bisa jadi itu syariat yang sebelum kita dibolehkan untuk bikin patung-patung. Wajifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat. Dia bikin nampan-nampan untuk makan. Dia bikin panci-panci yang besar yang nggak bisa diangkat sama manusia aja. Karena pasukannya Nabi Sulaiman banyak yang harus ngasih makan mereka. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah katakan kalian beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Kita ini kalau dikasih nikmat hendaklah menjadikan nikmat itu sarana untuk beribadah. Allah perintahkan beramalah kalian sebagai bentuk syukur kalian. Lalu Allah sebutkan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Istana Nabi Sulaiman sepertinya memang bukan di sini. Nabi Daud bukan di sini. Ini Masjidil Aqsa. Artinya Nabi Sulaiman punya istana di dekat sini. Yang tadi Nabi Sulaiman tiap hari masuk ke Masjidil Aqsa. Ambil pohon itu. Dia pohon itu yang terakhir. Pohon yang terakhir itu dicabut sama Nabi Sulaiman. Dibawa ke kebunnya dia. Ditanam di sana. Artinya disuruh tahu akan merusak. Dia akan mati. Akan selesai sudah urusannya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kematian dia disembunyikan dari jin. Riwayat-riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman ini sedang membikin kubah dari kaca. Nabi Sulaiman ibadah di dalam. Kubah itu mungkin aja dia ada di sini, tempat ibadah Nabi Sulaiman. Allah mengatakan falamma qadaina 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Nabi Sulaiman itu sholat, beliau pegang tongkat. Yang disebut tongkat itu dibikin dari pohon yang tadi. Itu jin kerja terus. Mereka nggak berani ngelihat. Kalau dilihat terbakar mereka. Mereka pokoknya kerja ngerjakan tugas yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kan nggak langsung selesai kerjaan itu. Selama disebutkan 1 tahun. Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dalam kondisi berdiri. Tongkatnya itu. Tongkatnya ini dimakan sama rayap. Setelah 1 tahun Nabi Sulaiman jatuh. Jin baru tahu. Oh ternyata udah mati. Di sini Allah mengatakan falamma kharra. Ketika Nabi Sulaiman jatuh dari tongkatnya itu. Tabayyanatil jin. An law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Nampak bahwasanya jin itu nggak tahu dengan yang gaib. Kemudian riwayat Israiliyat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, akhirnya jin itu berterima kasih kepada siapa? Rayap. Kepada rayap.
Dia mengatakan, oh, kalau engkau itu seorang manusia kita akan jadikan engkau apa macam-macam. Tapi karena engkau rayap dan gak butuh apa-apa, maka janjinya jin, kami akan bawakan buat engkau air dan tanah. Itu jin. Makanya kalau rayap sampai rumah-rumah, sampai atas-atas, itu bisa jadi jin yang bawa tanah dan airnya. Tapi ini riwayat Israiliyat. Jin ini akhirnya mereka bisa bebas dari Nabi Sulaiman. Karena kerajaan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Dan anaknya tidak punya kuasa atas jin. Jadi mereka yang bertahun-tahun jadi pekerja ya. Akhirnya pada kabur semuanya. Dan berterima kasih kepada siapa? Rayap. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, Ibnu Katsir setelah cerita ini, beliau menjelaskan ini termasuk dari Israiliyat yang kita tidak mempercayainya dan tidak pula mendustakannya. Bisa jadi itu benar.